tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, menurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah sekarang mari kita batasi dalam belanja. Maaf. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangannya. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan terbukti karena payung hukumnya jelas. Eksekutif ketua-ketua partai kan itu juga jangan-jangan yang pertama terbunuh atau kena ya perampasan aset ini. Tetapi udahlah, sekarang saatnya karena ini sudah kegentingan memaksa Mbak Tisa, Rizky. Saya tadi dengar misalnya Prof. Margarito mengatakan supaya lebih cepat karena kegentingan memaksa. Saya bila perlu membuktikan follow up dari Prof. Mahfud Menko sebagai koordinator TPPU, segera pemerintah memberikan perpu sehingga ini lebih mudah, sehingga uang-uang kita yang diduga hasil kejahatan itu mau dicuci segera bisa dirampas. Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Momen Mahfud MD geleng-geleng dengar kejujuran Bambang Pacul, akui perintah juragan saat tolak undang-undang perampasan aset. Warta Ekonomi Jakarta. Pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul saat menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Perampasan Aset di depan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menjadi kontroversi. Saat rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu 29 Maret, Bambang Pacul menekankan lobi atas Undang-Undang Perampasan Aset tidak bisa dilakukan di DPR RI karena anggota-anggota DPR patuh terhadap ketua-ketua umum partai mereka masing-masing. Republik di sini nih gampang Pak Senayan ini, lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galak Pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu Megawati. Pacul berhenti. Ya siap laksanakan, kata Bambang yang direspon gelengan kepala oleh Mahfud. Namun disambut gelak tawa oleh anggota DPR yang ada dalam ruang rapat. Bambang mengungkapkan Undang-Undang Perampasan Aset bisa saja didukung, tapi para wakil rakyat di DPR tetap harus bicara dulu ke ketua umum parpol masing-masing. Oleh karena itu, ia baru siap mendukung Undang-Undang Perampasan Aset jika itu perintah ketua umum parpol atau disebutnya sebagai juragan. Mungkin Undang-Undang Perampasan Aset bisa, tapi harus bicara dengan ketua umum partai dulu. Kalau di sini tidak bisa Pak. Jadi, permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani Pak sama toh lah ya itu, ujar Bambang. Pada kesempatan itu, Bambang Pacul juga menolak permintaan Mahfud MD untuk mendukung Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Bambang menilai jika memakai e-wallet yang maksimal isinya cuma 20 juta rupiah, anggota-anggota DPR tidak akan bisa terpilih kembali di pemilu.
Kalau pembatasan uang kartal ini DPR, ini nangis semua, kata Bambang. Jawaban Bambang Pacul itu langsung menuai sorotan publik di YouTube misalnya. Warganet memenuhi hampir setiap kolom komentar dari video-video yang diposting banyak akun. Banyak komentar tidak cuma berisi dukungan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Banyak pula hujatan warganet kepada DPR RI yang diingatkan bahwa mereka merupakan perwakilan dari rakyat, bukan sekedar wakil-wakil dari partai politik yang patuh perintah ketua-ketua partai politik sebagai juragan mereka. Merespon viralnya Bambang Pacul, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus mengaku prihatin melihat DPR RI hari ini. Menurutnya, anggota-anggota DPR yang dipilih oleh rakyat kini tidak bisa diharapkan bicara atas nama rakyat. Anggota DPR yang dipilih rakyat tidak bisa diharapkan untuk bicara atas nama rakyat karena sangat bergantung kepada elit partai atau ketua umum parpol, kata Lusius kepada Republika Sabtu 1 April. Ia berpendapat semua ini merupakan kondisi yang sama, kehadiran pengaruh oligarki dengan kemunculan upaya-upaya mengubah sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup untuk pemilu 2024 nanti. Lusius melihat kondisi ini akan semakin memperparah kinerja anggota-anggota DPR RI. Sebab ia menekankan penerapan sistem proporsional tertutup akan membuat penentuan orang-orang yang duduk di DPR RI akan ditentukan partai politik. Menurut Lusius, kondisi demokrasi perwakilan di Indonesia hari ini menyedihkan karena rakyat cuma memilih wakil-wakil yang nantinya cuma akan diikat partai. Apalagi Bambang Pacul tidak cuma menolak memperjuangkan undang-undang perampasan aset. Bambang, lanjut Lusius, menolak untuk memperjuangkan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal karena akan menyulitkan anggota-anggota DPR terpilih kembali. Lusius berpendapat itu menunjukkan pula kalau praktik politik uang masih terjadi. Pernyataan Bambang Pacul mengkonfirmasi kalau uang senjata utama anggota-anggota DPR untuk meraih dukungan atau memenangkan pemilihan, ujar Lusius. Apa itu undang-undang perampasan aset? Pakar hukum Universitas Trisakti, Profesor Abdul Fikar Hajar mengatakan, secara terminologi perampasan aset itu dimaksudkan negara merampas aset-aset hasil kejahatan dalam konteks yang dibicarakan Mahfud di DPR. Undang-undang perampasan aset nantinya diharapkan bisa menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum merampas aset koruptor alias memiskinkan koruptor demi efek jerah terhadap korupsi. Selama ini, aset yang disita dan dirampas oleh penegak hukum pada akhirnya harus melalui putusan pengadilan. Jadi, aset itu berpindah tangan kalau ada lembaga, peristiwa hukum atau putusan pengadilan, baru bisa disita atau bisa dilelang. Artinya, lewat Undang-Undang Perampasan Aset, Indonesia menciptakan sistem baru atau lembaga baru dalam penegakan hukum.